Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Ada seorang ibu yang membongkar sesuatu hal yang baru tentang kasus Vina. Itu adalah sebuah pemberitaan yang kita bisa dapatkan di berita-berita yang ada di YouTube. Dan kita akan segera untuk mengecek fakta dan kebenarannya seperti apa. Oke, kita akan segera untuk membahas beritanya bersama-sama. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya. Let's go. Nah, saya akan ralat satu persatu tentang kasus Vina ini. Ya, semoga ini didengar oleh Presiden kita dan Kapolri kita. Jadi pertama tuh kuncinya orang yang dari mantan caleg PKS ya, kalau nggak salah itu pokoknya dari PKS itu asal mulanya. Orang yang berjenggot caleg itu PKS. Yang menangkap Peggy Setiawan itu tolong diinterogasi, tahanlah sampai sekarang ini agar terkuat. Semuanya akan terkuat apabila kepolisian berani, punya mental, Kejaksaan Agung bisa menginterogasi yang namanya orang itu, orang tersebut itu ya. Saya bukan dukun, bukan siapa ya, saya orang biasa, tapi Allah lah yang mengasih tahu itu ya. Nah itu ya, jadi saya harap Indonesia ya tolong uploadlah kembali foto seorang yang menangkap kuli bangunan yang berjenggot itu. Itulah salah satu ini. Tapi dia akan takut ya. Akan takut bilang kalau saya fitnah ini nanti. Ya tidak. Itulah salah satu kuncinya. Ya demi Allah. Itu salah satu kuncinya. Semoga polisi singkat kata saja. Semoga ini omongan saya ini sampai ke telinganya Bapak Presiden. Hukum ini tolong jangan dikorbankan kuli bangunan, jangan dikorbankan orang yang di penjara itu. Betul mereka itu dibayar, salah satunya yang bertahi lalat itu. Satu yang bertahi lalat itu saya tahu. Dia betul mengenal betul ya uang itu karena dia menerimanya. Ya saya udah bilang ini semuanya karena uang. Uang itu menerimanya dari orang yang berjenggot itu ya, yang berlagak menjadi penangkap Peggy Setiawan seorang kuli bangunan kemarin. Itulah tolong buat Kapolri ya, kepolisian tolong, itulah orang salah satunya harus mengusut ini. Jangan dibungkam pakai uang. Dia ya, itu yang menangkap Peggy Setiawan. Orang ini nih, coba saya nanti ya, saya screenshot ini yang namanya fotonya ya. Coba bisa kita tempelkan enggak di sini ya. Nah, itulah salah satu orangnya, kunci utamanya agar hukum ini bisa tertegak luas. Ya, jangan memfitnah yang lainnya. Geng-geng motor itu sebagai Peggy Setiawan dan anak-anak dari mantan siapa namanya itu bupati itu ya. Berapa foto itu? Tiga foto ya. Termasuk ada Peggy Setiawan? Peggy Setiawan nggak ada. Berarti di 3 foto itu nggak ada mukanya Peggy Setiawan? Nggak ada. Berarti siapa aja? Yang itu Peggy alias Terong, Dani, sama satu lagi Andi. Beda sama Peggy Setiawan? Yang ditangkap yang sekarang tuh Peggy yang mana? Tadi tuh Peggy itu beda jauh sama yang di foto di HP kepolisian itu. Berarti polisi ini udah punya 3 foto DPO ya? Berarti polisi ini udah punya 3 lah foto kok DPO. Gimana ceritanya jadi gimana ini? Dari kedua saksi ini semakin yakin bahwa Peggy Setiawan adalah korban kambing hitam kecurangan dari oknum polisi dan petinggi yang berpangkat. Seperti apakah yang sebenarnya? Simak video berikut ini. Kenapa itu? Sebelum ada penangkapan Peggy itu, sebelumnya sudah datang ke rumah di hari Sabtu. Sebelum penangkapan Peggy 2 minggu yang lalu. itu ngapain tuh polisi? Dia menanyakan bahwa kasus Sakat nih, ini kan filmnya kan naik lagi. Dia menanyakan Sakat ini sebenarnya ngelakuin enggak, terus penangkapannya syaratnya gimana. Sakat jelasin semuanya, Sakat nggak lakuin Sakat ini. Terus dia menanyakan yang DPO, dia menanyakan dan menunjukkan foto-fotonya. Sakat kenal enggak sama foto-foto ini? Ini. Sakat kenal enggak? Sakat jawab enggak. Emang Sakat nggak kenal, kalau orang nggak kenal pengen jawab apa? Iya. Ada berapa foto itu? 3 4 foto aja. Termasuk ada Peggy Setiawan? Peggy Setiawan nggak ada.
Berarti di 3 foto itu nggak ada mukanya Peggy Setiawan? Nggak ada. Nggak ada. Berarti siapa aja? Yang itu Peggy alias Terong, Dani, sama satu lagi Andi. Beda sama Peggy Setiawan. Yang ditangkap yang sekarang tuh Peggy yang mana? Tadi tuh Peggy itu beda jauh sama Wah. yang dipoto di HP polisi itu. Berarti polisi ini udah punya 3 foto DPO ya? Berarti Udah. polisi Udah ini udah sih. punya 3 foto DPO. Udah ada. Berarti beda banget lah ya sama yang Peggy Setiawan yang tangkap sekarang. Beda banget, yang dipoto itu orangnya bersih. Yang dipoto. Iya. Ada nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Oh, dari telinganya. Dengan Oh, di foto yang dilihatin itu ya. Oke. sama dari muka udah beda. Iya, persingannya itu kan terlihat jelas beda. Gimana ya ceritanya, Pada saat itu teman-teman? kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada Oh, rambutnya keriting. rambutnya keriting. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap itu beda jauh sama yang dipoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke, berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya, tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh, baru sekarang ya. Oke, siap. Di sana baru sekarang. Oh, baru sekarang. Oke. Di rumahnya ya Saka ya? Siap. Terima kasih banyak Saka. Iya. Iya, siap. Terima kasih Saka. Oke, selamat Bang Hotman ya. selamat siang semuanya. Saya di sini dengan tim Hotman 911 yang ini adalah semua tim pengacaranya. Ya, Wah, ya, ada banyak Peggy, sekali. Ada Intan, ada Saskia, ada pokoknya ada semua di situ ya. Dan Ini yang di pihak sebelah mana sih, kiri Bang saya Hotman? Adalah Marlea adalah kakak kandung dari almarhum Vina. Ya, kakak kandung dari almarhum Vina. Tentu tujuan dilakukan konferensi pers ini adalah baik keluarga maupun tim kuasa hukum berhak memberikan komentar atas konferensi pers dari Polda Jabar yang telah mengumumkan bahwa satu DPO itu ada nama bernama Peggy dan wajahnya sudah ditunjukkan, dan 2 lagi katanya adalah fiktif atau tidak ada. Itulah setahu kami konferensi pers dari Polda Jabar. Oke? Dan untuk menentukan sikap tersebut, bagaimana tanggapan keluarga dan tanggapan kami, maka pertama saya kasih dulu jawabannya kepada Ibu Marlea sebagai kakak kandung dari Marlina ya, Marlina kakak kandung dari Vina almarhum. Yang pertama, ya ada tisu nggak sih, udah kepanasan ya. Emang cewek nggak ada yang pakai tisu kalian? Nah gitu pintar kamu. Oke, bahasa Batak ada. Marli, apa sikap keluarga terhadap pengumuman dari Polda Jabar bahwa Peggy adalah salah satu DPO? Itu dulu. Gimana? Kerasin, mungkin dia gugup Ada mic ya. Gimana? Jadi terhadap DPO yang katanya sudah tertangkap bernama Peggy, sikap keluarga adalah jangan Polda Jabar agar jangan bikin tergesa-gesa membuat keputusan bahwa dia adalah pelaku, begitu. Oke, sebagai tambahan, kami mendapat informasi bahwa 6 dari terpidana ini sudah di BAP lagi oleh Polda Jabar dalam minggu-minggu terakhir ini. Ternyata katanya 5 terpidana ini mengatakan bukan Peggy pelaku yang DPO, hanya 1 yang mengakui.
Jadi 5 lawan 1. 5 terpidana ini mengatakan di BAB bahwa bukan Peggy pelakunya yang DPO, sedangkan 1 mengakui. Jadi 5 lawan 1. Itu terhadap Peggy, ya. Jadi terhadap Peggy, keluarga mengatakan agar Polda Jabar jangan dulu terburu-buru mengambil keputusan bahwa Peggy adalah yang pelaku DPO. Sekarang bagaimana sikap keluarga terhadap 2 pelaku DPO yang katanya adalah fiktif? Keluarga sangat kaget sebenarnya ya. Kami keluarga meminta kepada kepolisian agar tetap 2 DPO ini ditelusuri dan ditindaklanjuti lagi. Kenapa? Ya, karena kan pengadilan awal itu disebutkan 3. Ya. Maka sekarang berubah menjadi 1. Jadi ya kami keluarga sangat keberatan ya. Pelan suaranya ya teman-teman. Ibu berharap agar jangan terlalu terburu-buru mengatakan fiktif, cari dulu gitu. Apalagi kan penyidikan kasus ini kan baru dimulai dalam 2 minggu terakhir, ya kan? Oke, saya tambahkan sepanjang menyangkut 2 pelaku DPO yang dibilang fiktif, ini menjadi banyak bukti hukum atau BAB yang bervariasi. Oke. Versi pertama, pada waktu tahun 2016, 7 pelaku itu mengatakan ada 3 DPO. Itu di BAB, ini semua ada di BAB-nya nih. Bahkan diuraikan semua jenis motornya, perbuatan apa yang mereka lakukan, dan cara memerkosanya. 7 DPO itu menerangkan bahwa kami melakukan bersama-sama. Jadi secara pidana ini adalah perbuatan bersama. Ya, itu BAB versi pertama. BAB versi kedua, tiba-tiba 7 pelaku ini katanya atas saran orang tertentu mencabut semua isi BAB-nya. Itu versi kedua. Versi ketiga, jaksa tetap mengatakan di dalam surat dakwaan bahwa ada 7 pelaku, ada 8 pelaku dengan 3 DPO. Nanti aja itu pamer dulu, Pak. Ya. Itu di surat dakwaan ada begitu. Yang keempat, di surat tuntutan pun jaksa mengatakan ada 8 pelaku sama 3 DPO. Ya, itu sudah 4 versi. Versi kelima, di fakta persidangan pun temuan Oke teman-teman, ya semakin banyak kejanggalan yang ditemukan ya. Ini saya teringat dengan kasus Sambo ya, di mana adanya kambing hitam yang diajukan sebagai tersangka tapi sebenarnya bukan teman-teman. Jadi ya sebuah kasus kalau sudah viral seperti ini, itu netizennya itu seperti detektif tanpa perlu dibayar. Ya, jadi pasti akan ada banyak sekali asumsi-asumsi liar yang beredar di mana-mana, yang dimana itu seperti mendekati dengan kebenaran, karena netizen ini sangat pintar mencium adanya kejanggalan-kejanggalan yang ada. Tapi di sini saya tidak mau menekankan, mau mengatakan bahwa ini yang benar, ini yang salah, karena kita harus menunggu proses hukum, proses penilaian para netizen juga, proses para pengacara-pengacara dalam melihat setiap fakta-fakta yang terjadi. Ya, kita akan terus update, tulis pendapat dan opini kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.